asa ayyakuna hadzal barnamijan mubarakan ala hadini wa quliyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ihtisarul waqt nu'til fursah li al-muhadiraini Ustaz Abdul Halis wa Ustaz Hadi Salihin li ilqai ma indahu minal bayan wa syarah al-muta'alliq bi al-manhaj ta'limil lughatil arabiyyah. Fa'alaihima falyatafaddal. Syukran Ustaz. Ustaz Agung. Hadi, tafadhal Ustaz. Kama huwa منظم في ترتيب يعني. أنا أنتم لا شيء ترتيب. طيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siyadata al-Ustaz Dr. Sultaman Hafizahullah wa ya al-asdiqa ahibba. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'd. Fa fi hadhihi al-fursah aminah. Awalan la ansa an qaddil jazila syukri ila Allah taala. Thumma kadzalika nusni ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ansa yani al-qaul bitahni'ah bi maji'i Idul Fitri lakum Idul Sa'id wa Idul Mubarak kullu amin wa antum bi khair ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Fa fi hadhil munasabah a'ridu lakum yakni bahasan ilmiah allati yakunu wadhifatan li fi yakni fi madah manajemen kurikulum wa fi hadzal yaum sanabhas fi mawdu' adab yakni fi at-tatbiq min al-manhaj fi manhaj al-ta'limil lughah al-arabiyyah. Baik, asilan li sa atakallam bi lughah al-wataniyah. Makalah yang akan kita bahas pada saat ini adalah terkait tentang manajemen pelaksanaan kurikulum bahasa Arab sebagaimana yang telah diatur pas sebelumnya, manajemen perencanaan, kemudian tiba saat ini adalah manajemen pelaksanaan daripada kurikulum bahasa Arab. Maka manajemen pelaksanaan kurikulum bahasa Arab ini nanti akan mengandung beberapa hal, di antaranya adalah pendahuluan, kemudian takrif dari pengertian daripada manajemen, kemudian pelaksanaan kurikulum, dan bagaimana ketika disandingkan dengan kurikulum yang menjadi inti daripada pelajaran kita, yakni bahasa Arab. Kemudian pembahasan
pembahasan yang terkait pokok-pokok kegiatan pelaksanaan kurikulum, kemudian tingkat pelaksanaan kurikulum, tahapan pelaksanaan kurikulum, prinsip pelaksanaan kurikulum, model-model pelaksanaan kurikulum, kemudian terakhir adalah faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Adalah yang mendasari daripada pelaksanaan kurikulum, manajemen pelaksanaan kurikulum bahasa Arab adalah hal semisal ini. Kurikulum tentunya adalah hal instrumen yang paling penting, gitu, yang sangat urgent. Guna apa? Guna untuk mencapai tujuan daripada proses pembelajaran. Tentunya dalam bahasa Arab diantaranya adalah kecakapan dari 4 maharah, istima, kalam, kemudian qiraah, dan kitabah. Maka kurikulum ini sangat berperan penting ya untuk mendorong tercapainya tujuan daripada pembelajaran ini. Akan tetapi kurikulum itu memang dibuat ya, terkait erat dengan beberapa komponen daripada pendidikan, diantaranya adalah peserta didik, ya, kemudian masyarakat, ya, kemudian subjek juga yang akan diajarkan dan lain sebagainya. Maka hal-hal ini tentunya terkait erat dengan progres daripada pergerakan, perkembangan atau dinamika perkembangan yang ada di masyarakat. Maka kurikulum itu memang selalu bersifat dinamis, tidak bisa tetap pada suatu kondisi dan akan terus berkembang. Maka kurikulum ini tentunya harus membutuhkan pengembangan sedemikian rupa sehingga tujuan dari pembelajaran bahasa Arab yang tentunya juga berkembang sebagaimana perkembangan zaman itu akan tercapai atau minimal dapat mengimbangi daripada kebutuhan daripada tercapai tujuan pembelajaran. Akan tapi walaupun sebagus apa kurikulum gitu ya, sebagus pengembangan dan sebagainya, maka tidak akan mungkin gitu ya, karena komponen dari unsur-unsur dalam kurikulum itu terlalu banyak gitu ya, hitung-hitungnya terlalu banyak sehingga tanpa adanya manajemen mustahil bisa mengantarkan peserta didik atau mengantarkan daripada lembaga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka dengan adanya manajemen yang punya sifat kooperatif, komprehensif, sistematik, ini akan menjadi sarana atau alat untuk tercapainya apa yang diidam-idamkan oleh lembaga tentunya juga statistik. Tanpa adanya manajemen, ya tentunya tidak ada analisa ulang, tidak ada pengaturan strategi dan sebagainya, maka kemungkinan kecil kita mustahil tujuan belajar akan tercapai. Kemudian selanjutnya adalah terkait pengertian manajemen kurikulum bahasa Arab. Pertama, pengertian manajemen. Secara bahasa, manajemen adalah berasal dari manage, auto manage, yang dalam bahasa Inggris berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sebagaimana digambarkan dalam pendahuluan tadi. Secara istilah, ada beberapa pengertian dari para ahli, tetapi bisa dikumpulkan dalam kelompok besar. Ya. Manajemen itu bisa diartikan yang pertama adalah seni dalam mengatur. Karena untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, seorang manajer tugasnya. Jadi
kemampuan dalam mengatur mengorganisasi itu adalah seni tersendiri dalam organisasi dalam leadership. Kemudian manajemen juga bisa diartikan ilmu, pengetahuan, karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami bagaimana orang-orang bisa bekerja sama. Dengan dasar wawasan yang ada di manajemen ini bisa menggerakkan orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Kemudian manajemen juga dikatakan proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan tujuan. Maka kalau dalam contohnya lembaga pendidikan dan guru, kemudian unsur pendidik manajemen ini adalah bertugas untuk mengintegrasikan dari kinerja atau urgensi dari masing-masing pihak itu ya, kemudian diintegrasikan oleh contohnya daripada leadernya untuk mencapai tujuan daripada lembaga tersebut. Manajemen kalau ditarik secara lebih spesifik kepada pembelajaran berarti adalah proses memadukan sumber-sumber belajar yang terdiri dari berbagai aspek, mulai dari guru dan sebagai fasilitator, peserta didik, bahan pelajaran, buku maupun media sebagai alat bantu yang digunakan untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Nah, biasanya dalam manajemen kita sering mendengar beberapa istilah yang menjadi fungsi daripada manajemen, akan tetapi Bahis akan mengambil dari 4 fungsi daripada manajemen. Ini pertama perencanaan, planning, kemudian pengorganisasian, organizing, kemudian pelaksanaan, actuating, kemudian pengontrolan, controlling. Maka fungsi manajemen ini nanti akan masuk dalam pengembangan kurikulum, tapi tentunya biasanya kemudian mendirikan istilah dan pengertian sendiri, tetapi di dalamnya adalah berisi fungsi-fungsi manajemen secara umum. Maka pelaksanaan kurikulum ini juga termasuk termasuk dari cakupan fungsi manajemen yang diterapkan dalam bidang kurikulum. Selanjutnya pelaksanaan adalah berarti penerapan atau implementasi. Seringnya kalau dalam kurikulum ini yang sering dipakai malah implementasi, bukan pelaksanaan ya. Kalau dari studi pustaka sebelumnya gitu. Maka penerapan atau implementasi secara istilah bisa diartikan suatu proses peletakan dalam praktek pelaksanaan setelah perencanaan ya, organisasian, kemudian pelaksanaan, suatu proses peletakan dalam praktek tentang suatu ide, program, dan atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Ketika sudah final dari proses perencanaan, maka kalau pelaksanaan ini tentunya dalam manajemen fungsi manajemen umum itu adalah actuating-nya. Tapi nanti karena manajemen dibahas secara khusus dalam pelaksanaan, maka fungsi manajemen itu juga mengambil peran yang sendiri lagi, ada perencanaan lagi dalam lini pelaksanaan. Misalnya ada perencanaan, ada organisasi dan lain sebagainya. Cakupan daripada pelaksanaan adalah studi program-program baru, contohnya identifikasi sumber daya, penetapan peran, pengembangan profesionalitas, penjadwalan, sistem komunikasi, pelaksanaan, monitoring dan sebagainya. Maka untuk cara ketika kurikulum dan pelaksanaan kurikulum ini
digabungkan maknanya jadi satu ya. Kurikulum ya. Kurikulum dulu ya. Kurikulum yang kedua ini adalah secara bahasa adalah mata pelajaran atau course, mata pelajaran secara bahasa, makanya sering ketika disebut kurikulum itu kita berasumsi bahwasanya itu adalah mata pelajaran, itu sebenarnya kembali kepada makna bahasa. Secara istilah kurikulum adalah jumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah. Kurikulum adalah bisa dimaknai perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya. Kemendiknas. Kemudian semua pengalaman yang terencana diajukan sekolah untuk membantu peserta didik dalam memperoleh kompetensi hasil belajar yang telah dihitungan semaksimal mungkin. Kemudian setiap kegiatan yang memiliki tujuan yang disampaikan disusun diawasi pihak sekolah serta tanggung jawab atas pelaksanaan baik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Maka ketika ini coba diambil definisi utuh, ya, maka bisa kita ambil contohnya sekumpulan pengalaman dan kegiatan dalam atau luar sekolah yang diajukan oleh sekolah untuk peserta didik dengan tujuan membantu perkembangan diri mereka secara holistik, syamil, yang dapat membentuk sikap yang baik, mampu berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat, serta dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi pada kurikulum terkait erat dengan kepentingan atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, dan karena punya sifat yang dinamis, maka dibutuhkan manajemen. Maka manajemen dalam pelaksanaan kurikulum itu berarti adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan. Dalam uji coba itu masih terus dipantau, dikontrol gitu ya, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian, kemudian disesuaikan lagi dengan kebutuhan terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Kalau dalam bidang bahasa Arab, maka pelaksanaan program kurikulum bahasa Arab. Jadi maksudnya pelaksanaan tidak hanya melaksanakan dari yang sudah direncanakan, diorganisasikan sebelumnya, tapi juga disertai dengan pemantauan ya, yang akan kemungkinan juga berubah dari dari perencanaan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Masuk pembahasan poin-poin penting dalam pelaksanaan kurikulum gitu. Maka yang pertama adalah pokok kegiatan pelaksanaan kurikulum, prinsip pelaksanaan kurikulum, tingkatan pelaksanaan kurikulum, kemudian model pelaksanaan kurikulum, tahapan pelaksanaan kurikulum, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Pokok kegiatan pelaksanaan kurikulum. Maka di sini dalam pelaksanaan kurikulum secara khusus dalam bahasa Arab, maka akan melibatkan banyak unsur ya, dan pokok-pokok kegiatan ini bisa dikelompokkan terkait tugas-tugas yang terkait dalam 9 hal di bawah ini ya, yang kita tampilkan. Yang pertama adalah tugas-tugas yang terkait tugas kepala sekolah. Maka ada tugas-tugas dalam pelaksanaan daripada kurikulum, implementasi kurikulum ini berkaitan dengan tugas kepala sekolah, kemudian tugas guru, tugas murid, kemudian juga ada kegiatan yang berkaitan dengan langsung terkait proses belajar mengajar, ekstrakurikuler, evaluasi belajar. Ada juga yang terkait sarana untuk sekolah, kemudian bimbingan dan penyuluhan, kembali kepada tenaga pada pendidikan juga. Kemudian usaha peningkatan mutu profesional. Maka efisiensi waktu tentu tidak kita bahas terlalu mendalam terkait tugas-tugas yang secara umum tentunya asatidz semuanya secara umum sudah mengetahui daripada tugas-tugas
kepala sekolah, kemudian murid dan guru murid dan sebagainya. Kemudian lanjut tingkatan pelaksanaan kurikulum. Ada apa namanya? Dari 9 pokok-pokok kegiatan tadi, ya, ini bisa dikelompokkan terkait tingkatan ya, daripada pelaksanaan kurikulum. Ada lini yang memang di situ adalah ranahnya kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Maka ini tingkat sekolah, kelompok besarnya. Kemudian yang kedua adalah tingkat kelas, itu adalah apa namanya, domainnya para guru. Dalam bahasa Arab juga, kurikulum bahasa Arab juga semisal itu. Ada peran yang lebih besar terkait kebijakan, maka melibatkan kepala sekolah. Ada peran daripada guru yang sering berhubungan dengan lapangan, maka ini adalah tingkat kelas. Contohnya misalnya perencanaan untuk melaksanakan kurikulum dalam sistem sekolah, ini adalah yang dipimpinnya kepala sekolah, tugas kepala sekolah, apa namanya, sekolah di tingkat sekolah. Kemudian melakukan koordinasi kegiatan guru, membina sistem komunikasi, kemudian melakukan supervisi bagi guru-guru. Di tingkat kelas, tugas daripada guru mengajar, membina secara reguler, membimbing belajar, dan lain sebagainya. Maka karena ini berhubungan langsung dengan objeknya, ya, maka tentunya apa namanya, daripada pelaksana kurikulum tingkat kelas ini harus mempunyai kompetensi yang ideal, diantaranya pemahaman yang cukup ya, komprehensif, baik terkait peserta didik ataupun mata pelajaran ya, yang terkait mata pelajaran yang diajarkan, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Lanjut adalah tahapan pelaksanaan kurikulum. Ini adalah sistem apa namanya, daripada fungsi daripada manajemen yang sudah diterjemahkan ke pelaksanaan kurikulum. Ada perencanaan, kemudian ada penerapan lagi. Jadi pelaksanaan kurikulum tidak langsung diterapkan, direncanakan lagi, kemudian diterapkan dari perencanaan pelaksanaan kurikulum itu, perencanaan pelaksanaan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Ada 3 hal, perencanaan, kemudian penerapan, implementasi, evaluasi. Maka di evaluasi inilah nanti kemungkinan pelaksanaan daripada kurikulum itu bisa berubah dari perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang pertama adalah perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan keadilan untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian yang penting juga adalah berpusat pada anak. Didik, peserta didik belajar bekerja sama, menilai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan dengan menggunakan pendekatan yang fokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Kemudian kesatuan, kebijakan dan keberagaman, maksudnya adalah standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berverifikasi berdasarkan satuan pendidikan. Dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, hangat dengan prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ini adalah prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum, sehingga kurikulum terkawal dengan baik sampai pada pencapaian tujuan pembelajaran. Model-model pelaksanaan kurikulum itu ada model CPAM, dan model Lightwood, kemudian model Tori. Model CPAM adalah sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui ini model pelaksanaan. Bisa sebuah lembaga memilih
salah satu di antara sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Perubahan dalam inovasi ini ada dua dimensi, tingkatan kepedulian terhadap inovasi serta tingkat-tingkat penggunaan inovasi. Untuk model yang kedua, ini memfokuskan pada guru. Inti dari model ini membolehkan guru dan pengembang kurikulum mengembangkan profil yang merupakan hambatan untuk perubahan dan bagaimana guru dapat mengatasi hambatan tersebut. Dan model Tori, model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Fungsi daripada model ini adalah trusting, menumbuhkan kepercayaan diri, opening, menumbuhkan dan membuka keinginan, dan realizing, mewujudkan dalam arti setiap orang bebas berbuat dan mewujudkan keinginannya untuk perbaikan, dan interdepending, saling ketergantungan dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan juga dalam implementasi kurikulum adalah karakteristik kurikulum yang mencakup ruang untuk ide baru suatu kurikulum dan kejelasan bagi pengguna di lapangan. Ini harus ketika perencanaan ya memang harus ada studi pendahuluan tertentu terkait kebutuhan daripada masyarakat atau lembaga pendidikan yang ada di suatu lembaga ketika mengembangkan sebuah kurikulum. Kemudian strategi implementasi. Kalau sudah perencanaan matang, maka strategi implementasi ini juga harus diperhatikan. Strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi, profesi, seminar, dan lain sebagainya. Ini sangat menunjang keberhasilan implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya dalam merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Tiga hal ini adalah yang inti dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum yang harus diperhatikan sehingga kurikulum ini benar-benar sesuai dengan perencanaan sebelumnya mencapai tujuan pembelajaran. Di samping itu ada hal-hal yang memang juga bisa mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, juga diantaranya adalah dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat, guru, dukungan internal yang datang dari diri guru itu sendiri. Maka hal tersebut adalah hal-hal yang menunjang daripada faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pelaksanaan kurikulum. Dan manajemen pelaksanaan kurikulum bahasa Arab, pembahasan ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dan sekian. Mohon tentunya masukan dan juga kritik dan saran terkait kekurangan daripada pembahasan. Terima kasih. Qululakum jazakallahu syukri. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mubasyarah li Ustaz Agung. Fadhal Ustaz. Fadilata al-Ustaz Dr. Taman wa ya a'izzai al-ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat tukaffaru dzunub was sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa bimunasabati hululi syahri Syawal taqaddam ilaikum bitahni'ah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa asa an yu'idana Allahu bi al-yumni wal barakah wal fitr wa taufiq. Baik, nasihat li
لأن أعرض عليكم الموضوع أما يتعلق ب يعني إدارة التقييم للمنهج في تعليم اللغة العربية. وفي هذه الفرصة أود أن أعرض عليكم الموضوع بشكل مقالة. لماذا؟ لأنني أرجو أن يكون بهذه المقالة الإصلاحات والتعديلات أما تتعلق بتقنيات كتابة المقالة العلمية. Anti kotoniatan. Jadi karena tugas yang diberikan kepada kami dari Prof. Nur Ali adalah menulis makalah, dan kemudian arahan dari beliau adalah untuk mempresentasikan makalah ini kepada kawan-kawan supaya ada masukan yang kaitannya perbaikan atau masukan-masukan untuk tulisan makalah ilmiah yang nantinya akan disasar untuk publikasi jurnal ilmiah. Baik, langsung saja judul yang kami bawa adalah manajemen evaluasi kurikulum dalam pembelajaran bahasa Arab. Apakah sudah nampak Ustadz di layar? Apalah saya? Nah, Ustadz. Nah. Anak akrok di Seklin Syariah. Mudah-mudahan ada masukan dari kawan-kawan dan asatidz semuanya. Tujuan akhir dari pengajaran bahasa Arab adalah agar pembelajar memperoleh 4 keterampilan yang meliputi istimak, kalam, qiraah, dan kitabah. Idealnya siswa harus menguasai semua keterampilan ini. Untuk mencapai tujuan pengajaran bahasa ini secara komprehensif, dibutuhkan kontribusi dari semua stakeholders dan perlu dikerahkan semua komponen pembelajaran, termasuk diantaranya komponen kurikulum. Kurikulum pembelajaran bahasa Arab selalu dihadapkan pada tantangan ketersesuaian antara tujuan dan kebutuhan peserta didik yang selalu berubah-ubah. Tantangan ini harus direspon dengan baik, khususnya oleh guru bahasa Arab dan pecinta bahasa ini. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan kontribusinya dalam menangani masalah ini. Tulisan ini akan mengkaji dari sudut pandang evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah salah satu dari 4 unsur kurikulum, yaitu tujuan, visi, metode, dan evaluasi. Ini saya ambil dari buku Rusdi Ahmad Saimah. Semua elemen ini terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan. Dibutuhkan materi, metode, dan evaluasi. Evaluasi menjadi indikator tercapainya tujuan. Untuk mencapai tujuan, menuntut keharusan pemilihan materi yang sesuai dan metode yang sesuai untuk tujuan tersebut. Kemudian, untuk mengetahui sejauh mana proses pengajaran telah mencapai tujuan, perlu dilakukan evaluasi. Nah, tulisan ini bertujuan menyadarkan pengajar bahasa Arab akan pentingnya evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam bahasa Arab. Dengan begitu mampu memperoleh spirit atau semangat dalam pengajaran bahasa Arab. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan istilah evaluasi dan kurikulum. Proses belajar mengajar tidak lepas dari evaluasi. Evaluasi memegang peranan yang esensial dan penting dalam membimbing proses ini, sekaligus menjadi salah satu tugas pokok yang dilimpahkan kepada guru dalam masa tugas pendidikannya. Dalam bahasa Arab, evaluasi kadang disebut dengan istilah at-taqyim, dari kata qayyama yuqayyimu,
Dan ada pula istilah at-taqwim dari kata qawwama yuqawwimu. Dua kata yang memiliki arti kata penentuan nilai dan pembentukan. Evaluasi merupakan langkah akhir dari rentetan proses belajar mengajar. Dengan itu, guru dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam kinerja mengajarnya. Nah, ini secara bahasa ya. Kemudian secara istilah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang subjek ini, harus dijelaskan arti dari evaluasi sebagai topik utama dari tulisan ini. Berikut beberapa definisi yang kami ambil dari beberapa sumber. Ada definisi evaluasi adalah seperangkat prosedur yang mengukur perubahan yang terjadi pada siswa. Kemudian dalam buku proses belajar mengajar yang diterbitkan oleh Kemenak, evaluasi pendidikan adalah penaksiran atau penyukatan. Penyukatan itu artinya penakaran atau menghitung, memprediksikan dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan dan perkembangan murid yang mengarah pada tujuan-tujuan. Jadi mengarahnya pada tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang dirumuskan dalam kurikulum. Dalam pengertian lain, penilaian terhadap tumbuh kembang siswa yang diarahkan pada pencapaian tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam literatur lain, evaluasi dimaknai sebagai suatu proses diagnostik atau pembacaan gejala ya. Kuratif itu dari kata cure atau menyembuhkan atau mengatasi masalah atau mengurai masalah. Dan preventif atau mencegah yang bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Dalam buku Fundamentals of Curriculum yang ditulis oleh Muhammad Ashraf Al-Makawi, menulis bahwa konsep evaluasi adalah alat dasar yang dengannya atau melaluinya dimungkinkan untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, dan juga dimungkinkan untuk mengungkapkan kelemahan dan kekuatan dalam proses pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang dimaksud dengan evaluasi dalam pembahasan ini adalah penilaian atas implementasi kurikulum dalam bentuk hasil belajar yang diperoleh peserta didik dan proses belajar mengajar yang dilakukan peserta didik dan guru sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan oleh negara. Secara hierarkis sebenarnya ada silabus yang ditetapkan oleh negara, kemudian mungkin dimodifikasi oleh sekolah atau universitas, fakultas, kemudian jurusan. Dengan demikian, guru harus melakukan evaluasi otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Abdul Majid. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pembelajaran yang dilakukan oleh anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan atau membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Artinya penilaian otentik adalah proses di mana guru mengumpulkan data terkait dengan apa yang diperoleh peserta didik dalam hal mengembangkan pembelajaran mereka. Adapun istilah kurikulum tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan oleh Ustaz Hadi ya. Kurikulum dari bahasa Yunani, kemudian ada juga definisi kurikulum yang ditulis atau disusun oleh negara ya, Kemendikbud. Kemudian kita masuk dalam pembahasan evaluasi kurikulum.
Evaluasi kurikulum adalah upaya runut untuk menyatukan informasi tentang kurikulum untuk difungsikan sebagai pertimbangan penilaian dan penentuan kurikulum dalam lingkup tertentu. Sisi yang menjadi penilaian adalah, pertama adalah kategori input yang meliputi pencapaian target, kemudian kemampuan awal, kemudian kemampuan profesional personil, kualitas sarana dan prasarana. Kedua, kategori proses yang meliputi koherensi atau ketersesuaian atau keterhubungan antara unsur-unsur dalam program pengajaran. Penggunaan dan pelaksanaan program pengajaran, perumusan isi kurikulum, pemilihan atau penggunaan strategi dan media belajar mengajar, prosedur evaluasi, bimbingan, dan remedial. Lalu ketiga, kategori produk atau kelulusan. Di situ ada kualitas dan kuantitas peserta didik, jumlah lulusan, hasil karya lulusan, keterlaksanaan dan dampak program pendidikan. Nah, ini adalah sisi yang harus menjadi landasan dalam evaluasi kurikulum. Kemudian evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini saya kira evaluasi dalam skala kecil ya, maksudnya dalam pembelajaran setiap setelah pembelajaran. Jadi ada yang formatif dan ada yang sumatif. Intinya evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan setiap setelah guru dan murid melakukan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, mungkin 3 bulan sekali atau 1 semester sekali, ya, biasanya dalam bentuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Nah, ini kaitannya dengan sebenarnya kaitannya kepada pembelajaran, evaluasi pembelajaran, lebih kepada itu. Kemudian manajemen evaluasi kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Singkat saja, setidaknya ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pembaruan kurikulum, yaitu perkembangan psikologi peserta didik, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi setiap suatu sekolah atau suatu program studi ingin melakukan pembaharuan kurikulum, maka harus memperhatikan 3 aspek ini. Apakah sesuai dengan tingkatan psikologi peserta didik, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang, selalu berubah, dan apakah juga sesuai relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum harus disajikan sesuai dengan perkembangan sosial tersebut. Nah, dalam hal ini, bahasa Arab sebagai suatu program pembelajaran akan mengikuti alur perbaikan yang sudah ditentukan. Nah, seperti halnya pada kurikulum 2013. Nah, jam pelajaran bahasa Arab akan ditambah menjadi 3. Nah, dan para guru tidak perlu direpotkan lagi dalam pembuatan silabus. Karena pemerintah sudah menyiapkan silabus dan juga buku panduan, baik panduan guru ataupun peserta didik. Dengan demikian, kaitannya dengan rencana pembelajaran dalam kurikulum 2013, guru tidak usah repot-repot mengembangkan perencanaan tertulis dengan berbelit-belit karena sudah ada pedoman dan pendamping. Kemudian juga Kemenak juga menerbitkan keputusan Menteri Agama terkait pembelajaran bahasa Arab, ya, ada KMA 183 yang sudah pernah kita bahas bersama-sama. Nah, setidaknya ada 2 kegiatan utama dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah pelaksanaan program, dan yang kedua adalah merevisi program. Sebagai contoh, jika dirasakan program pembelajaran bahasa Arab yang termaktub dalam silabus dan RPP belum sepenuhnya berjalan dengan baik, namun
masih diyakini dapat meningkatkan pemahaman bahasa Arab peserta didik, maka diambil kebijakan oleh tim pengembang kurikulum dan guru bahasa Arab untuk tetap mempertahankan program dan menjalankan program yang belum terlaksana secara komprehensif. Jadi mungkin kurikulumnya sudah baik, tapi mungkin karena keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan fasilitas belum bisa terlaksana secara komprehensif, maka ya dipertahankan kurikulum itu. Namun sebaliknya, revisi terhadap program pembelajaran bahasa Arab dilakukan ketika program yang telah disusun belum bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Misalnya sudah dilaksanakan sesuai schedule, kemudian materi-materinya sudah disampaikan semua, kemudian strateginya sudah dilakukan semua, tetapi kok belum kena sasaran, belum mencapai tujuan, kok siswa belum maharotul kalam paling dasar misalnya, maka ya, kebijakan tim pengembang kurikulum bisa dalam bentuk merevisi, baik dalam bentuk menambahkan atau mengurangkan. Nah, berdasarkan evaluasi program kurikulum yang telah berjalan, maka tim pengembang merumuskan kembali program kurikulum yang akan diimplementasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, proses evaluasi terus digulirkan dengan hingga membentuk siklus yang kontinu untuk melakukan proses penyusunan kurikulum selanjutnya. Kegiatan evaluasi berkaitan dengan penentuan dan pembuatan keputusan tercapainya suatu program. Nah, kegiatan evaluasi bersifat, ya tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya, bersifat sistematis, berkesinambungan, dan holistik atau menyeluruh. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk meninjau ulang program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Oleh karena itu, hasil evaluasi tersebut mempengaruhi posisi program atau kegiatan tersebut, baik dilanjutkan, direvisi, atau akan diganti secara keseluruhan. Setelah itu dapat melaksanakan pengembangan kurikulum dalam mata pelajaran bahasa Arab dengan melibatkan stakeholders, baik evaluator internal ataupun evaluator eksternal ya. Jadi kalau evaluator internal itu ada guru atau dosen atau bagian kurikulum atau kepala program studi. Nah itu evaluator internal. Adapun evaluator eksternal mungkin bisa ahli pendidikan di luar sekolah atau bahkan orang tua bisa jadi, atau juga apa istilahnya ya, asesor mungkin ya, supaya terjamin relevansinya dan objektivitasnya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan evaluasi adalah tahapan awal sebelum merencanakan sesuatu yang baru. Jadi untuk menyusun kurikulum atau mengembangkan kurikulum dari yang sudah ada kemudian diperbarui, maka dimulai dari evaluasi. Karena setelah melakukan evaluasi, gambaran kelemahan dari pelaksanaan kurikulum pembelajaran bahasa Arab sebelumnya dapat terlihat dengan jelas. Sebab evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan melihat sesuai tidaknya antara gagasan kurikulum dan kerangka kurikulum. Hamalik menjelaskan terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan ketika melakukan evaluasi kurikulum. Yaitu mencapai tujuan yang akan dicapai secara jelas dan spesifik, objektif, komprehensif,
kooperatif dan bertanggung jawab, efisien serta berkesinambungan. Sedangkan hasil yang diperoleh dapat berasal dari hasil pengukuran atau hasil pengamatan. Ini tadi sudah kami sampaikan. Evaluasi kurikulum dibagi menjadi 3, tadi 2 ya disebutkan ya, evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi formatif, sumatif, dan evaluasi produk. Hal lain yang untuk saya sampaikan, oke. Dalam proses evaluasi kurikulum bahasa Arab, bentuk instrumen evaluasi yang digunakan dapat berbentuk pilihan ganda. Jadi apa namanya, bisa ini ya, apa namanya, survei ya, survei apa bahasanya, survei kepuasan mungkin terjadi pada mahasiswa atau kepada siswa. Kemudian dalam bentuk esai ataupun uraian. Ada beberapa bentuk instrumen yang dapat dijadikan opsi, baik itu tes ataupun non-tes. Pertama, tes seperti peta konsep, tes subjektif, dan asesmen diri. Sedangkan untuk non-tes seperti daftar cek, diskusi, observasi, analisis karya siswa, diary dan log, kuesioner, skala peringkat, asesmen otentik, asesmen performa, dan proyek. Ini saya ambil dari bukunya Ansar. Namun pemilihan bentuk instrumen tersebut tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi baik guru ataupun peserta didik. Mungkin saya apa namanya singkat saja. Dengan demikian, untuk memperoleh pembelajaran bahasa Arab, salah satunya adalah dengan terus melakukan penyesuaian kurikulum yang dapat dimanfaatkan guru dan siswa juga tentunya dalam pembelajaran bahasa Arab, agar kurikulum lebih akurat serta sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, kurikulum evaluasi kurikulum berfungsi sebagai panduan dan refleksi bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran. Kualitas proses implementasi kurikulum akan mempengaruhi kualitas satu pendidikan. Misalnya ketika akan menilai peserta didik, guru harus merencanakan terlebih dahulu dengan mengacu pedoman penilaian, dan pedoman penilaian tersebut telah diatur dalam dokumen kurikulum. Ditegaskan juga dalam hasil penelitian lain, peran dan kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum mempengaruhi aktualisasi posisi kemapanan kurikulum dalam proses belajar mengajar. وفي نهاية هذه العرض وصلنا إلى istinbat. Evaluasi dalam kurikulum pembelajaran bahasa Arab urgen dilakukan, baik itu dalam skala pelaksanaan maupun revisi, agar kebutuhan peserta didik dan kemampuan guru tetap sesuai. Evaluasi kurikulum bahasa Arab bersifat sistematis, berkesinambungan, dan menyeluruh, melibatkan berbagai stakeholders supaya terjamin relevansinya dengan mempertimbangkan landasan penyusunan kurikulum, mengetahui efektivitas program pengembangan kurikulum, perbaikan-perbaikan bagi program pengembangan kurikulum. Penulis berharap para peneliti yang lain dapat menindaklanjuti evaluasi kurikulum dalam mata pelajaran bahasa Arab di semua tingkatannya sebagai dasar untuk perbaikan mutu pembelajaran, baik di kelas rendah ataupun kelas tinggi, mulai dari perencanaan hingga tahap pengembangan. Ada wa syukran
Mudah-mudahan ada yang bisa diambil, mudah-mudahan bermanfaat. Kami berharap besar ada masukan dari kawan-kawan, ada koreksian juga. Tentu ini masih banyak dapat kekurangan dalam masalah ini. Kami kembalikan kepada Rois Barnamat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li al-muhadiraini Ustaz Hadi Shalihin wa Sadaqul Halis al-bayan. Qabla nastamir ila al-as'ilah min jamil asbiqa, urid an aqra marrah an ma yatakallam wa yusrah Ustaz Hadi Anifan wa Ustaz Agung. Al-awwal min Ustaz Hadi huwa yabda kalamahu bi al-bayan an al-mawdu' manajemen pelaksanaan kurikulum wa yatakallam anna al-manhaj muhim, ya, penting, dinamis, dan pengembangan. Kemudian pengertian manajemen kurikulum secara bahasa, yaitu mengatur, mengurus, mengelola, melaksanakan. Kemudian secara istilah tadi dijelaskan dengan detail bahwasanya manajemen itu adalah seni, kemudian ilmu dan proses. Kemudian fungsi manajemen ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian beliau menjelaskan tentang poin-poin penting dalam pelaksanaan kurikulum. Ada pokok-pokok kegiatan kurikulum, ada 9 tadi sudah dijelaskan. Kemudian tingkatan pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, kemudian prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum. Summa al-bayan min Ustaz Agung Nurhalis, ya. Anifan bayan an makalah minal awal hatta akhir wadih jiddan, ya. Al-muta'alliq bi evaluasi kurikulum, kemudian kegiatan evaluasi, pelaksanaan program, revisi program, dan lain-lain. Baik, hada an-natijah mimma qala wa yusrah Ustaz Agung wa Ustaz Hadi Shalihin. Falyatafaddal li jamil siqa rubama hunaka al-asilah wal musyarakah wal mudakhalah. Falyatafaddal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fadhal Ustaz Hambali. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan ashkurukum syukran jazilan ala al-muqaddiman. Qad syaraha syarhan wadihan an al-manhaj ad-dirasi di lughatil arabiyyah. Sebetulnya pertanyaannya karena penjelasan dari Ustadz Agung dan Ustadz Hadi Shalihin ini beririsan satu sama lain. Meskipun secara tema itu beda, tapi isinya nampaknya beririsan. Jadi kayaknya pertanyaannya bisa sesuai untuk kedua pemateri, yaitu berkaitan dengan perubahan kurikulum. Kan banyak faktor. Di antaranya ada 3 faktor tadi dijelaskan, bisa psikologi siswa, perkembangan masyarakat, sama ilmu pengetahuan. Bahasa Arab sendiri itu kan menarik, lain dari yang lain, karena di samping sebagai bahasa kitab suci umat Islam, juga sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Dalam konteks keindonesiaan, bahasa Arab ini dalam konteks keindonesiaan, bahasa Arab ini tidak dipakai gitu setelah siswa belajar bahasa Arab. Maksudnya persentase dipakainya itu rendah gitu, kecuali memperoleh komunitas sendiri, komunitas lokal seperti di Gontor atau di Araya atau di yayasan lain yang mewajibkan bahasa Arab.
yang kebetulan bekerja di situ gitu. Maka itu potensi digunakan bahasa Arab, potensi apa yang sudah dipelajari bisa diterapkan. Tapi secara umum bahasa Arab itu setelah belajar ya selesai gitu, nggak dipakai lagi. Kecuali dipakai hanya untuk memahami kitab atau teks-teks kitab suci saja. Oleh karena itulah gitu kurikulum di Indonesia terbagi dua secara garis besar, yaitu kurikulum yang ada di pesantren salaf yang hanya fokus pada memahami teks-teks kitab suci dan kutub turos ya, betul ya. Di pesantren itu nggak ada kewajiban untuk memahami bahasa dari sisi mendengar dan berbicara. Saya pernah ikut seminar, siapa ya namanya, Al-Izzi dari Markas Suud Saudi Arabia, itu keterampilan tersulit adalah yang pertama itu mendengar justru. Meskipun dari sisi tahapan itu mendengar itu adalah urutan pertama. Tapi untuk pembelajar bahasa asing yang paling sulit adalah mendengar baru berbicara. Karena dua keterampilan ini itu tidak punya tidak punya kesempatan untuk berpikir banyak gitu, spontanitas. Oleh karena itu saya juga pernah ikut seminar, ada muqaddim dari Malaysia. Muqaddim ini mengkritik kebijakan belajar bahasa Arab di Malaysia yang mewajibkan target belajar, tujuan belajar bahasa Arab itu mahir 4 keterampilan. Itu justru mengkritik karena sebetulnya di Malaysia sendiri bahasa Arab itu diperuntukkan untuk memahami teks-teks kitab suci, alias dalam hal ini mendukung kurikulum pesantren gitu. Nah, dalam konteks saya yang mengajar bahasa Arab di prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah, saya sendiri itu sering berdebat dengan manajemen tingkat sekolah ya, tingkat universitas gitu. Kan tadi disampaikan sama Ustadz Hadi, ada dari sekian banyak hierarki itu ada tugas kepala sekolah atau rektor, ada tugas kelas, dalam hal ini guru atau dosen. Itu sering terjadi perbedaan pendapat. Kalau yang rektor ingin bahasa Arab itu udahlah untuk memahami bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran, hadis, dan istilah-istilah ekonomi saja. Tapi kan saya orang bahasa Arab merasa diri nggak begitu, kata saya. Seperti Ustadz Agung sampaikan, target bahasa Arab itu bukan untuk itu gitu, tapi untuk bisa mahir bahasa Arab yang 4 itu gitu. Kata rektornya nggak usah itu bikin capek, siswa nggak bakalan bisa. Nah itu akhirnya apa yang saya susun itu dicoret-coret, ini hafalin nggak boleh begini katanya. Ini buang-buang waktu ini, siswa bisa bicara, siswa bisa mendengar. Udahlah, yang penting paham nahwu sorofnya dan paham istilah-istilah perbankan syariah. Nah, itu akhirnya saya sendiri sampai sekarang masih bingung gitu. Bagaimana menyusun kurikulum bahasa Arab dengan baik. Kalau misalkan kita orang bahasa Arab kan paham bahasa ya terampil gitu. Tapi yang lain yang tidak punya background bahasa Arab, tapi kebetulan atasan kita, itu mengarahkannya lain juga yang sifatnya pragmatis dan praktis aja gitu. Jadi mohon bagaimana menurut pemateri, penyaji, baik Ustadz Agung maupun Ustadz Hadi Solihin, menanggapi atau menyikapi fenomena ini gitu, Ustadz. Apakah kita kekeh dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab yang mana perubahan-perubahan itu kita adaptasi gitu, atau mengikuti pimpinan saja gitu, atau justru kalau pimpinan saja kan artinya mirip kayak pesantren salaf atau di Malaysia gitu, yang praktis dan pragmatis,
kebutuhan masyarakat di Indonesia atau Malaysia. Kalau bahasa Arab, kalau kebutuhan tujuan bahasa Arab kan tadi ada mampu 4 kemahiran, di samping itu adalah mengadaptasi perubahan-perubahan di masyarakat dan ilmu pengetahuan. Ya, demikian Ustadz, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hal hunaka soal akhir atau al-mudakhalah al-musyarakah? Lama fi mubasyarah li Ustadz Agung wa Ustadz Hadi. Tafadhal Ustadz. Tadi. Anak abda mujarad mada aku Ustadz Agung rubama ijabati ada soal. Ya, soal azim ya ini. Harus dijawab sama Ustadz Hadi sebenarnya. Yang bisa saya sampaikan ya, dinamika itu ya, dinamika istilahnya clash antara idealisme guru ya, kembali nih punya idealisme dalam pembelajaran bahasa Arab dan kalau saya boleh bilang ya, strategi kampus itu kadang memang tabrakan, tidak saling berjalan gitu. Nah, maka yang bisa dilakukan ya ya betul-betul harus dari level tertinggi, level universitas. Artinya pemangku kebijakan, maksudnya pemimpin dalam artian mungkin Bapak Dekan atau bahkan Bapak Rektor harus punya idealisme yang sama dengan guru. Berarti di situ apa bahasanya? Politik. Nah, politik kebijakan yang bermain di situ. Kalau rektornya atau dekannya punya mindset yang penting strategi fakultas berjalan, mahasiswa banyak yang minat, kemudian animo masyarakat kenceng, nah, kan tiap pimpinan punya strategi masing-masing gitu. Nah, kalau sudah begitu ya kita nggak bisa apa, kita manut dengan pimpinan. Tapi kalau Ustadz Hambali punya idealisme yang tinggi dan mau memperjuangkan itu, tapi harus pelan-pelan memberikan masukan pada tataran pimpinan itu tadi. Jadi itu sih kata kuncinya kebijaksanaan ya. Beberapa waktu yang lalu saya berkolaborasi dalam penulisan makalah ilmiah bersama Dr. Mamul Hasanah, menulis tentang kebijakan pembelajaran bahasa Arab. Artinya ya kalau kita tidak punya orang di tingkatan tertinggi itu ya yang tidak sejalan dengan idealisme kita ya, itu memang butuh perjuangan gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan Ustaz. Ustaz, syukran. Baik, Ustaz Hadi rubama, tafadhal. Ya, rubama hunaka ziyadah qalilah minni
Eh, ya tentunya sebagaimana memang benar yang diungkapkan Ustadz Agung ya. Jadi memang idealisme itu seringkali benturan dengan apa namanya realita ya, di tataran praktis. Akan tetapi apa namanya ya memang apa ya sebagian kondisi seperti itu ya. Makanya kemudian ada Ta'limul Lughah al-Arabiyyah li aghratin amah, li aghratin khassah dan sebagainya. Ya, itu memang juga sebuah data yang memang harus kita apa namanya butuh pengertian kita dan kita hormati juga. Akan tetapi sebagaimana namanya kebingungan atau resah yang diungkapkan Ustadz Hambali tadi, sebagaimana contohnya koreksi apa namanya dengan rektor dan sebagainya tadi. Ini kalau kita kembali kepada berpikir praktis dan sistematis ya terkait kurikulum itu harusnya berada di lini perencanaan kurikulum gitu ya. Jadi di awal dari apa namanya tahapan daripada manajemen kurikulum. Kalau seperti itu apa namanya kemudian diungkapkan di apa namanya pelaksanaan kurikulum gitu ya. Pelaksanaan kurikulum ya itu tentunya apa namanya tidak ada tempatnya, maka berjuangnya tentunya di ketika tahapan perencanaan pengembangan kurikulum itu ya. Kemudian apa namanya ketika sudah final dari perencanaan dan pengembangan itu tadi itu umpamanya memang lembaga dari Ustadz Hambali memang menetapkan sebagaimana disebutkan tadi mau tidak mau kita harus mengikuti apa namanya kurikulum yang ditetapkan karena memang satu kesatuan daripada kurikulum yang ditetapkan lembaga tersebut. Idealis kita ya mau tidak mau ya. Dan apa namanya itu sebenarnya juga berangkat dari filosofi utama dari kita yang umumnya belajar bahasa Arab apa namanya Nigorinatikin biha era sekarang gitu ya. Maksudnya lughah itu adalah kalam gitu ya. Berangkat dari filosofi tersebut, tapi juga tidak menutup kemungkinan ya, kita juga menghormati daripada apa namanya filosofi yang diambil oleh apa namanya orang lain yang ditetapkan apa namanya yang bukan merupakan pilihan kita. Jadi menurut saya pribadi ya perjuangan itu diletakkan ketika perencanaan gitu ya, perencanaan kurikulum itu dilakukan. Gitu ya. Kemudian ketika sudah memang diputuskan untuk implementasi sebagaimana yang ini, ya, apalagi kemudian masuk evaluasi dan sebagainya, nah, maka idealisme itu ya mungkin kita harus apa namanya meninggalkan sementara. Gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jamil, syukran. Baik, syukran Ustadz. Sedikit mohon izin tambahan terkait tentang pertanyaan Ustadz Hambali tadi sangat menarik saya kira. Persentase dipraktikkannya bahasa ya pasca belajar di kalangan santri itu sangat rendah begitu. Dan perkembangan atau perubahan kurikulum terus terjadi dari tahun ke tahun. Mulai dari KBK ya dari dulu sampai K13 saat ini dan juga kalau kita sandingkan dengan KMA yang terbaru begitu kalau menurut saya barangkali atau mungkin ya dari segi kurikulum sudah tambah baik akan tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan lain yang mendukung berkembangnya bahasa Arab di Indonesia ini. Barangkali kalau nanti Menteri Agamanya itu orang bahasa Arab begitu, bisa jadi untuk CPNS itu harus
bahasa Arabnya itu harus fasih begitu ya. Jadi nanti ghirah dari mutakharrijin dari sekolah-sekolah itu untuk bahasa Arab lebih tinggi begitu. Itu barangkali. Kemudian untuk kasus yang di lembaga Ustadz Hambali, barangkali Ustadz Hambali ini membuat sebuah produk yang bisa mudah dicerna oleh Pak Rektor ya atau Pak Dekan ya. Artinya, oh ternyata begitu. Jadi kadang-kadang pimpinan kita itu modelnya tidak mau proses tapi mau hasil begitu. Jadi hasilnya dulu ditampakkan. Oh ternyata anak-anak kita dengan belajar kalam begini-begini kok bagus. Akhirnya kebijakan dari pimpinan itu berubah. Kadang-kadang begitu Ustaz. Ini sekedar tambahan saja. Syukran. Teman-teman yang lain, tafadhol. Mudah-mudahan Ustaz Muzamil jadi orang kemenak ya. Amin. Al-akhir mungkin Sedikit tambahan nih. tafadhol Ustaz. Afwan, tadi agak ribet. Mungkin kasusnya Ustadz Hambali hampir sama ya dengan di kita. Karena kita di universitas umum. Dan alhamdulillah sekarang untuk di lembaga kami konsen ke bahasa Arab itu agak meningkat daripada sebelumnya, karena memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Zamil tadi, bahwa pimpinan kita itu butuh hasilnya bukan prosesnya gitu ya. Ketika hasilnya sudah kelihatan, maka itu akan didukung oleh pimpinan kita, baik dari jajaran rektor maupun dekanat. Di kami ya kebetulan saja waktu itu kan di Kemenristek Dikti gitu kan ada MTQ nasional, itu kan di situ ada musabaqah al-munadharah al-ilmiyah bil lughah al-arabiyyah, itu debat bahasa Arab. Nah, kebetulan mahasiswanya waktu itu menang juara, kalau tidak salah nasional juara 2 waktu itu, sehingga dari hasil yang sudah dilihat itu dukungan untuk bahasa Arab kemudian menjadi agak lebih meningkat, dan saat ini kami rasakan juga seperti itu, sehingga bahasa Arab tidak hanya dengan tujuan praktis pragmatis saja hubungannya dengan seperti MPKM riset itu untuk hubungan dunia kerja saja, tapi bagaimana juga bagaimana bahasa Arab itu berkolaborasi dengan ilmu pengetahuan yang lain. Seperti kemarin kami ada hasil produk yang dari hibah di universitas itu tentang aplikasi bagaimana bahasa Arab berkolaborasi dengan mata kuliah fikih muamalah gitu. Barangkali butuh perjuangan memang ya, perjuangan bukan hanya dosen bahasa Arab, barangkali juga perlu terkoneksi dengan dosen-dosen yang lain ataupun dengan akademisi yang lain gitu. Barangkali itu sedikit tambahan dari kami. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol al-akhir Ustaz Arif, mungkin Ustaz Mulyadi. Baik. Rubama hunaka soal jadid. Lama fi nu'til fursa ila fadilatul Ustaz Dr. Sutaman. Tafadhol, syukran. Enggak, saya enggak mau nambah. Saya cuma dengerin aja. Materinya bagus. Cuman kurang tajam pada yang evaluasi yang aku ngajak itu. Kalau yang tadi manajemen pelaksanaan sudah komprehensif, evaluasi itu perlu adanya beberapa elemen. Jadi elemen yang perlu dievaluasi itu dalam sebuah kurikulum memang sangatlah banyak. Itu aja yang dipertajam pada makalah yang ada itu, elemen yang mungkin yang belum ada evaluasi dari stakeholder itu perlu dimasukkan beberapa demi merancang beberapa hal yang terkait dengan outcome kita. Nah, saya kira itu cukup saya cuma dengerin tadi itu kan pembuka, ini nggak boleh banyak-banyak, masih lebaran. Cukup banyak sekali tadi itu, ya wes. Saya sudah terima kasih sudah bisa mendengarkan sejak awal sampai akhir.
kalau sudah tidak ada. Nah, Ustaz, syukran ala ziyadatil bayan. Rubbama nahtatim hadzal liqa bi qiraatil hamdalah ma'an bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ashkurukum jami'an wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aidan Said. Ustaz. Syukran Ustaz. Barak. Syukran. Ustaz. Mubarak.